Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Abu Hurairah pernah berjalan atau menuju ke pasar. Lalu kepada orang-orang yang ada di pasar, Abu Hurairah menyerukan, ya ahlas suq ma a'zazakum, wahai penduduk pasar, kenapa kalian masih saja di sini? Kenapa kalian masih sibuk di sini? Padahal mirasu Rasulillah yuqsam, padahal itu di situ di masjid sedang dibagi-bagi warisannya Rasul. Warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi. Kok kalian malah sibuk di pasar gitu. Yani wa antum mahuna la tadhhabuna ila al-masjid. Kenapa kalian masih di sini? Kenapa enggak berangkat ke masjid? Ya. Akhirnya Abu Hurairah nunggu di situ dan orang-orang pada rame. Ya. Berangkat ke masjid ingin warisan Rasulullah. Begitu berangkat semua orang-orang ke masjid, Abu Hurairah nunggu di pasar jemaah. Ini ingin tahu apa reaksi dari orang-orang tersebut. Datang ke masjid. Di masjid tidak mendapatkan apa-apa kecuali ada orang sedang sholat, sedang zikir, sedang menuntut ilmu. Lalu orang-orang itu balik lagi ke pasar kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, qad ataina masjid. Wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid. Wa dakhalna wa lam nara fihi syai'an. Kami masuk masjid dan kami enggak melihat sesuatu di situ. Yuksam yang sedang dibagi-bagi. Mana katanya ada warisan Rasul dibagi-bagi? Maka kata Abu Hurairah, amara'aitum fil masjid ahad? Kamu lihat di masjid ada orang? Qalu bala, kata mereka, iya. Kalau orang ada, ra'aina qauman yusallun, qauman yaqra'una al-Qur'an, qauman yadhkuruna Allah. Ada orang yang sedang baca Quran, sedang berzikir, sedang salat, sedang belajar, yadhkurunal halal wal haram, membahas tentang ilmu agama, membahas tentang halal haram. Itu saja. Maka apa kata Abu Hurairah? Waihakum, dasar kalian ini, celaka kalian ini, kata Abu Hurairah. Yani menganggap belajar agama, menganggap zikir, salat di masjid dianggap bukan apa-apa. Kata Abu Hurairah, fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisannya Nabi Muhammad. Itulah warisannya Rasulullah yang dibagi di masjid. Maksudnya ibadah, diantaranya menuntut ilmu agama. Nah, kita akan kaji di pagi ini jemaah tentang bahasan berkaitan menuntut ilmu. Namun pada masa kita semangat menuntut ilmu, di situ ada yakni penghalang-penghalangnya atau perangkap-perangkap syaitan. Yani kesalahan-kesalahan di dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu didapatkan tidak berkah, sehingga ilmu yang didapatkan tidak bermanfaat. Ya, oleh karena itu perlu kita mengkaji tentang masalah apa saja perangkap-perangkap syaitan terhadap para penuntut ilmu. Karena menuntut ilmu hal yang agung para jemaah, hal yang demikian agungnya belajar agama ini. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullah ta'ala tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, talabul ilmi afdal min ibadatin tatawu'in. Dalam lafaz afdal min salati tatawwu'. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat jemaah. Ini salat sunnah tentunya. Karena apa? Karena menuntut ilmu ini dasar daripada ibadah. Ibadah yang dasarnya tanpa ilmu tidak bermanfaat.
maka tentu menuntut ilmu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan tentang keutamaan menuntut ilmu. Beliau mengatakan di dalam salah satu riwayatnya, talabul ilmi, menuntut ilmu, afdal min salatin nafilah walaysa badal faraid afdal min talabil ilm. Menuntut ilmu lebih afdal dari solat sunnah, dan tidak ada setelah kewajiban-kewajiban ibadah yang lebih agung daripada menuntut ilmu. Apa saja ibadah, tidak ada yang menandingi, mengalahkan menuntut ilmu. Sehingga ucapan beliau yang masyhur, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Nah, oleh karena itu penting sekali tentang menuntut ilmu, dan menuntut ilmu bagian dari jihad. Jadi Allah membagi jihad itu dua. Jadi jihad membela agama itu dua. Yang pertama dengan berperang, jihad fisik dengan senjata, ya, bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak atau dengan senjata. Dan yang kedua al-jihad yakni bil ilmi wal bayan, dengan ilmu. Ya, Allah membagi jihad kepada dua macam. Berarti sangat agung sekali kedudukan para penuntut ilmu. Ini mereka para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum dimuliakan dengan ilmu. Kaum diberikan kedudukan yang derajat yang tinggi dengan ilmu. Nah, di antara perangkap-perangkap syaitan bagi para penuntut ilmu, yang pertama talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala, atau dengan ungkapan lain fasadun niyyah, menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah. Dengan kata lain, menuntut ilmu tidak ikhlas, atau kata lain menuntut ilmu yang niatnya rusak. Menuntut ilmu itu ibadah jemaah, dan ibadah yang agung tadi disebutkan. Maka syarat diterima ibadah, di antara syaratnya apa? Al-ikhlas. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan minimal ada 4 poin. Bagaimana seorang muslim ikhlas di dalam menuntut ilmu? Ada 4 poin. Al-amrul awal, yang pertama, yakni bagaimana kita menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah, ikhlas mengharap wajah Allah. Yang pertama, niatkan menuntut ilmu imtisalu amrillah. Niatkan menuntut ilmu itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jangan sampai ini dianggap bukan perintah Allah. Yani menuntut ilmu perintah Allah, mana dasarnya? Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi. Misalnya di dalam surah Muhammad ayat 19, ini yang menjadi dasar menuntut ilmu, perintah Allah. Allah berfirman, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, ini belajarlah, annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa yang pertama harus dipelajari tentang la ilaha illallah, tentang tauhid, tentang akidah. Nah, jadi ayat menunjukkan al-has ala al-ilm. Yang kedua, al-amru tsani hifdzu syari'atillahi ta'ala. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah menjaga syariat Allah. Syariat Allah tidak dijaga oleh para preman jemaah, atau oleh orang-orang jahil. Syariat Allah ini dijaga oleh para ahli ilmu, para penuntut ilmu. Abadinya syariat Allah dengan adanya para ulama, para penuntut ilmu yang melanggengkan ilmunya agama ini, syariat agama ini. Maka Syekh di sini mengatakan li'anna hifdz syari'ati la yakun bitta'allum, menjaga agama itu dengan belajar. Maka ikhwan, hakikatnya orang kafir yang ngerti tentang
hakikat Islam dan kaum muslimin, orang-orang kafir, orang kafir itu lebih gentar dengan melihat para syabab, para pemuda yang hadir di majlis-majlis ilmu, yang mengkaji Islam dengan benar. Itu yang mereka takutkan, ya. Karena dengan itu kaum muslimin akan diberikan kedudukan yang tinggi, akan diberikan kejayaan dengan ilmu. Nah, al-amru as-salis, yang ketiga, ikhlas di dalam belajar ilmu itu dalam rangka himayatus syari'ah wa difa'a anha. Himayatu asy-syari'ah wa difa'u anha, yakni menjaga agama, membela agama. Nah, karena kalau tidak ada ulama, tidak akan terjaga syariat ini, ya. Makanya Islam dijayakan dengan karya-karya para ulama. Banyak ulama-ulama yang Allah utus setiap kurun dan generasi dalam rangka untuk menjelaskan kebatilan, dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Maka syariat tegak dengan adanya para ulama. Dan terakhir, yang keempat, dalam rangka ittiba syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka ittiba, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin, mustahil kita mengikuti syariat Nabi kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu, mempelajari syariat ini. Nah, inilah yang 4 poin ini yang terkandung di dalamnya keikhlasan, yakni di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu agama. Karena para jamaah sekalian, dasar dalam ibadah ikhlas, seperti dalilnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Namun tentang belajar, menuntut ilmu, ada dalil khusus ancaman bagi orang yang belajar agama tujuannya dengan tujuan-tujuan yang salah. Tujuan kedudukan, tujuan pujian manusia, ingin disebut orang alim, atau agar orang memuliakan dan semisalnya. Maka di dalam hadis banyak sekali Nabi membahas tentang ancaman-ancaman dalam ketidakikhlasan niat di dalam belajar agama, jemaah. Belajar agama, ya. Kalau belajar dunia nggak apa-apa, tidak ikhlas, tetap jadi tidak bermasalah. Ya, belajar ilmu kedokteran tujuan cari duit nggak masalah. Walaupun dengan didasari karena Allah, ini lebih afdal tentunya. Jadi dokter karena Allah, ingin menolong kaum muslimin nantinya. Tapi semata-mata jadi dokter ingin cari duit, nggak masalah. Makanya riya pun bukan dalam urusan dunia. Riya yang diharamkan itu dalam urusan amal ibadah, jemaah. Ingin dipuji, misalnya karena ingin pamer, ingin dipuji orang dalam urusan-urusan dunia, tidak masalah. Yani tidak termasuk dosa yang besar yang dianggap riya, dianggap syirik kepada Allah. Pamer ibadah, ingin pujian, itu yang disebut riya. Adapun pamer keahlian masak misalnya, tidak apa-apa. Pamer apa lagi? Urusan dunia, main futsal, ingin dipuji, wah masya Allah tendangannya mantap. Gue siapa lagi kira-kira? Ya, itu tidak masalah. Urusan dunia, urusan ibadah. Ya, dan ingat, jemaah, sering saya sampaikan, riya itu menampakkan amal, idharu al-amal, dengan tujuan menampakkan amal, dengan tujuan liyamdahun nas, untuk supaya manusia memuji. Hina sekali loh orang riya itu, sekedar ingin pujian. Kalau yang ibadah karena duit masih lumayan kan, dapat duit. Ini pujian, apa pujian faedahnya coba? Cuman itulah tabiat manusia. Bahkan ibadah dengan mengharap harta itu masih ada yang boleh, selama dasarnya ikhlas, ada yang boleh. Seperti jadi imam atau muadzin dapat gaji tetap, tidak masalah. Selama, walaupun tentu pahala berkurang, tapi selama didasari dengan ikhlas, maka itu halal dan sah ibadahnya. Tapi riya, nggak ada riya yang sah. Semua riya mubtilul lil amal. Semua riya membatalkan amalan. Ya, nggak ada riya yang boleh. Tapi beribadah, aradal insan bi'amalihi ad-dunya, seorang hamba berharap dunia dalam amalan, ada yang boleh. Makanya bedanya itu dengan riya. Kalau riya semuanya nggak boleh. Kalau beramal untuk dunia, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh bagaimana? Ya kalau dasarnya total, dasarnya harta, dasarnya dunia, tentu ini
termasuk juga syirik. Tapi kalau dasarnya ikhlas namun muncul harapan-harapan dunia, apalagi memang amalan yang Allah janjikan, memang dunia, boleh kita berharap, ya. Makanya ulama ada yang merinci, kalau memang amalan yang Allah janjikan ada di situ kebaikan dunia seperti haji, boleh sambil haji sambil usaha, boleh juga misalnya bersilaturahim sambil mengharap dilapangkan rezeki, sedekah berharap dilapangkan rezeki, tidak masalah. Adapun tahajud misalnya, ya, niat tahajud untuk lancar rezeki, ini nggak ada kaitan. Apalagi ini yang biasa sholat duha ini, karena memang doanya sudah keliru itu. Ini doa itu tidak ada asal usulnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun masyhur di masyarakat. Allahumma la duha ila duha wa bahabahu wa jamal jamaluka. Terus Allahumma in kana rizqi fi sama fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit maka segera turunkan. In kana tahtal ard fa akhrijhu, kalau di bawah bumi ya Allah keluarkan. Jadi doa setelah sholat duha ini yang tidak sahih berkaitan dengan rizki. Maka setiap orang Islam rata-rata sholat duha apa tujuannya? Lancar rezekinya. Ini keliru jemaah. Tidak ada sholat duha doa seperti itu berkaitan rizki. Maka sholat duha itu bukan sholat yang keutamaan kaitan dengan rizki, tidak. Ya, secara khusus ya, ini tidak ada kaitan rizki. Yang ada adalah dia pengganti sedekah, dan setiap kita itu jemaah harus membayar pajak dari anggota tubuh kita, sendi-sendi kita yang jumlahnya 360 sendi. Harus kita sedekahi itu, dan semuanya cukup dengan 2 rakaat salat duha. Namun banyak sedekah itu dengan tersenyum, saya sedekah kan ya, tabassumu li wajhi akhi sedekah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Banyak pintu-pintu kebaikan yang dia bernilaikan sedekah. Bahkan hatta matajalu fi imra'atik, kita ngasih belanja sama keluarga istri kita, setiap 1 suap istri kita makan bernilai sedekah. 1 suap, 2 suap, 3 suap, 2 piring, 3 piring istri antum makan. Berapa banyak sedekah yang antum dapatkan dari pahala sedekah. Makanya yang paling menderita orang di dunia adalah para jomblo jemaah. Hidup sendiri, pahala kurang, tidak sempurna. Walaupun sehebat agamanya orang-orang jomblo ini, sehebat apapun ibadah, tetap tidak mencapai derajat kesempurnaan dalam beragama. Sebab dia mengatakan, idza tajawazal abdu faqad istakmal nisfa al-iman. Orang yang nikah, kata Nabi, telah sempurna separuh dari iman, separuh dari agama dalam lafaz yang lain. Maka falyatakillah fi nisfil baqi, dan sempurnakanlah, jaga separuhnya lagi. Jadi alhamdulillah yang sudah nikah berarti sudah menyempurnakan separuh agama itu. Tinggal kita pertambah nilai-nilai kebaikan, nilai ibadah dalam rumah tangga, dan itu ada saling ta'awun, kerjasama dalam beribadah. Belum antum didoakan istri, masya Allah jemaah, doa istri itu luar biasa. Jadi dengan menikah itu bertambah kebaikan-kebaikan. Selain memberi nafkah, bahkan yang menakjubkan lagi, dan ini menakjubkan para sahabat, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Nabi. Jima kalian dengan istri-istri kalian, jima itu sedekah. Sudah enak, nah ini enak bagi yang sudah, ini yang belum tinggal menghayal saja, kasihan. Sedekah jemaah. Ya. Maka luar biasa. Istri senantiasa mendoakan, maka bisa jadi suksesnya para suami doa-doa istri. Lah kalau seperti itu, 1 orang istri mendoakan, bagaimana? Terbayang kalau yang mendoakan 2 orang, 3 orang, 4 orang, tentu lebih dahsyat lagi. Tapi bagi yang mampu, lah itu loh, ujungnya bagi yang mampu. Taib. Ada sebuah hadis jemaah tentang 3 orang yang pertama kali bakal dilemparkan ke dalam neraka, dan salah satunya adalah penuntut ilmu, orang yang membaca Al-Quran, yakni orang-orang yang orang-orang yang belajar ilmu agama, namun ingin disebut alim, pembaca Al-Quran ingin disebut qari, ya. Maka sampai-sampai Muawiyah ketika mendengar hadis ini masyhur dalam kitab Bukhari Muslim, ya. Jadi orang, kata Nabi, rajulun ta'allama al-ilma. Ini nanti ada orang yang belajar ilmu agama, wa 'allamahu, mengajarkannya, dai, para ustaz,
wa qara'al Qur'an, lalu orang-orang yang membaca Al-Qur'an didatangkan di hari kiamat, nikmat-nikmatnya ditampakkan, dia bisa belajar agama, bisa membaca Al-Qur'an. Lalu ditanya, fama amilta fihi, apa yang kau amalkan? Ya, maka dia mengatakan, ta'alamtul ilma wa 'alamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu, aku membaca Al-Qur'an karena mengharap wajahmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Ya, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'alamtal ilma liyuqal alim. Engkau belajar ilmu itu ingin disebut orang alim, dan faqad qil, dan engkau sudah disebut orang alim di dunia itu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an ingin disebut qari. Lalu dikatakan, ini diperintahkan agar orang ini diseret, fasuhiba ala wajhi, diseret wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dia ke dalam neraka. Dan kata Nabi, orang-orang ini awal nas yuqda yaumil qiyamah, yang paling pertama diadili kelak dari kiamat. Ada 3 ya, orang yang mati di medan perang, orang yang banyak menginfakkan harta, yakni orang-orang dermawan namun tidak ikhlas, semuanya ingin disebut dermawan, yang perang ingin disebut pahlawan, yang belajar agama ini disebut sebagai orang alim, itulah diseret, dilemparkan ke dalam neraka, dan mereka pertama kalinya. Ini kaum-kaum yang seperti mereka pertama kali. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, ikhwan, ketika mendengar hadis ini baka, menangis, hatta ghusya alaihi, sampai pingsan. Subhanallah, bagaimana kedudukan, ketinggian keimanan para sahabat mendengar hadis ini, yakni yang diseret pertama kali dan dijebloskan, dilemparkan ke jurang neraka jahanam adalah orang yang belajar agama, orang yang mempelajari Al-Quran namun tidak ikhlas. Muawiyah bin Abi Sufyan lama balaghahu hadal hadis, ketika disampaikan hadis ini baka hatta ghusya, menangis dia sampai pingsan. Falamma afaqa, ketika dia tersadarkan, dia mengatakan, sadaqallahu wa rasuluh, telah benar apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia membaca surat Hud ayat 15 ayat 16. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan keindahan-keindahan dunia, kami balas, kata Allah, sempurnakan amalannya di dunia, tidak rugi mereka di dunia, namun di akhirat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa nar, namun di akhirat mereka tidak dapat kecuali api neraka, wal iyadu billah. Ya, taib. Dalam hadis yang lain jemaah, Nabi mengatakan secara khusus tentang belajar agama yang tidak ikhlas, dengan ancaman dia tidak akan cium bau surga, wal iyadu billah. Nabi mengatakan, man ta'alama ilman mimma yubtaqa bihi wajhullah, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya itu untuk mengharap wajah Allah, namun la yata'allamu ila liyusiba bihi 'aradan minad dunya, namun dia tidak mempelajari kecuali untuk kehidupan dunia, maka kata Nabi, lam yajid, tidak mendapatkan dia arfa al-jannah yaumil qiyamah, dia tidak akan mencium bau surga, yakni aroma surga, maknanya tidak masuk surga jemaah. Padahal belajar ilmu. Maka di sini pentingnya belajar ilmu dengan menanamkan keikhlasan dalam semua ibadah, apalagi dalam ibadah-ibadah yang sangat agung ini jemaah. Ya. Taib. Apalagi belajar agama ingin mendebat orang bodoh, ya, mendebat para ulama, atau ingin menghina orang-orang bodoh. Maka kata Nabi, man talabal ilma liyumari bihi sufaha, siapa yang belajar ilmu untuk mengakali, membodohi orang bodoh, au yujari bihil ulama, atau ingin mendebat para ulama, atau au yasrifa bihi wujuhun nas ilaih, atau supaya orang-orang kagum, supaya orang-orang menghormati dia, maka Nabi mengatakan, adkhalahullahu an-nar, Allah masukkan di ke dalam neraka. Sebab belajarnya tadi, sebab belajar ilmu justru malah masuk neraka, waliyadzubillah. Nah, ini yang pertama cuma ya. Maka orang yang belajar agama tidak ikhlas, justru dia semakin jauh dengan Allah, tidak berkah ilmunya. Mazdada 'abdun ilman
fazdada fid dunya raghbatan ila zdada minallahi bu'dan. Kata Ibnu Mas'ud, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapa tidaklah seorang hamba yang semakin bertambah ilmu namun juga berharap dunianya semakin bertambah, kecuali Allah semakin tambah jauhnya dia dari Allah. Ini semakin jauh dari Allah, semakin belajar ilmu dan semakin besar harapannya untuk dunia, maka semakin dijauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua jemaah, mu'awwiq, perangkap-perangkap syaitan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, tarkul amal, yakni belajar ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmu sekedar untuk dikumpulkan maklumat, hafalan-hafalan perbanyak namun tidak diamalkan. Bangga jamaah kalau urusan-urusan sekarang mengumpulkan maklumat ilmu sekarang, alhamdulillah, tinggal klik di internet jamaah. Mau hadis kayak apa tinggal klik, kalau sekedar maklumat. Tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana seorang muslim mengamalkan ilmunya. Sebab ilmu akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat, apakah diamalkan atau tidak. Sebagaimana juga hal yang lain yang akan dipertanyakan. Ada 4 hal yang ditanyakan oleh Allah dalam sebuah hadis yang disebut 4, namun bukan 4 ini bukan pembatasan jemaah ya. Jadi Nabi SAW kalau menyebut sebuah angka, ada yang memang sifatnya membatasi, ada yang memang sifatnya untuk mudah dihafal saja. Ya, sering dalam hadis ya, Nabi sering mengatakan salah satun, ada 3 hal misalnya, atau ada 4, atau ada 7, misalnya sab'atun minal mubiqat, ada 7 yang membinasakan. Nah ini semua jemaah bukan membatasi, yang membinasakan hanya 7, bukan. Atau di sini ada 4 yang dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat, bukan pembatasan ini, tapi di antara yang Allah tanyakan salah satunya adalah ilmu, diamalkan atau tidak. Tapi anda khawatir antum setelah ini malah tidak mau belajar sudah. Kenapa? Aku takut ditanya. Ya sudah, antum jangan nyari rizki, rizki pun ditanya ya kawan. Kalau gitu nggak usah antum cari rizki, mencari duit nggak usah. 1 rupiah yang antum belanjakan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan double kalau harta itu. Min aina iktasabu wa aina anfaqahu, dari mana didapat caranya, kemudian di mana dikemanakan belanjanya, yakni kemana membelanjakannya. Membeli trompet, membeli bercon jemaah, naudzubillah ya. Memberi pulsa kalau untuk tiktokan, kan ada orang habis pulsanya tiktokan, beli lagi, ditanya jemaah. Setiap yang kita lihat, makanya Nabi mengatakan la tazalu qadama 'abdin, tidak akan bergeser telapak kaki hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat, hatta yus'al an arbah, sehingga ditanya 4 hal. Pertama umurnya ditanya. Kalau antum gak mau ditanya, sudah jangan punya umur. Umur kita akan ditanya, harta ditanya, dan ilmu ditanya ya. Lalu umur yang pertama, fima afnah, untuk apa dihabiskan umur ya. Begadang, jalan-jalan, main-main. Yang kedua, wan ilmihi ma fa'ala bih, yang kedua ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmu. Yang ketiga harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta double, dari mana dan kemana dibelanjakan. Makanya harta itu tidak ada harta haram jemaah ya pada zatnya, tidak ada. Jadi kalau duitnya itu halal duitnya, cuman caranya yang dimaksud. Jadi harta haram itu ditinjau dari caranya. Maka harta haram caranya ada 2 jemaah. Ada yang caranya dengan cara ghasab, cara paksa, cara merampas dengan cara zalim. Ini haram bagi dia dan juga haram dihadiahkan kepada orang lain. Tapi kalau harta haram dengan cara-cara yang dia itu saling rela, saling ridho ya, walaupun tetap kedzaliman di situ, seperti riba, harta pelacuran ya, itu boleh dihadiahkan untuk orang lain, namun bagi dia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta tersebut. Maka harta-harta riba itu boleh jemaah diberikan,
Niatnya bukan sedekah karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha thayyib, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi niatnya apa? Niatnya membuang. At-takhallus, niatnya itu membebaskan kita dari yang haram tersebut. Hatta untuk kepentingan kita membayar hal yang haram pun tetap nggak boleh diambil dari harta yang haram. Uang riba kita mungkin antum ada orang punya tabungan di bank, rekening atau punya deposito, hartanya ada ribanya. Lalu ribanya dikemanakan? Untuk membayar pajak misalnya. Tidak boleh. Karena itu tetap dianggap telah memanfaatkan. Karena pajak kewajiban dia walaupun haram. Betul tidak? Pajak kewajiban siapa? Kewajiban dia walaupun haram. Maka yang haram plus haram, yang haram dibayarkan ke haram tetap tidak boleh. Maka caranya dibuang. Namun buangnya boleh kepada orang yang membutuhkan, membantu, ya. Boleh juga ke fasilitas umum, bahkan boleh untuk pondok-pondok pesantren boleh. Yang tidak boleh itu untuk masjid. Untuk masjid tidak boleh. Tapi kalau untuk membangun pondok, untuk membangun sekolah, untuk fasilitas umum, atau untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk membantu orang yang terlilit riba, itu dibolehkan. Ya. Taib jemaah. Adapun uang curian haram bagi dia ataupun selain dia. Taib harusnya dikemanakan? Dibuang ke laut? Lah, dikembalikan. Gak ada, dikembalikan. Cuman kalau dikembalikan takut bermasalah besar, ya. Panggil polisi, penjara 27 tahun, anak istri kelaparan nanti jemaah. Akhirnya gimana? Ya boleh disedekahkan atas nama dia, ya. Tapi kalau dikhawatirkan timbul mudarat lebih besar. Tapi kalau tidak, kembalikan, minta maaf. Dulu saya pernah mencuri uangmu karena butuh, ya. Terpaksa ini saya balikan sekarang. Balikan. Dan mungkin dia insya Allah bahkan ya sudah kamu ambil hadiah. Maka alhamdulillah. Ya. Tapi kalau timbul mudarat, oh nggak bisa ente sini, tak panggil polisi, penjara ente, sudah. Tidak keluar ente dari penjara. Oh bahaya jemaah. Jadi lihat orangnya. Makanya hatta gibah pun, gibah ini kata para ulama, hatta menggibah ya kita harusnya minta maaf. Sebelum dia bebaskan, dia akan dituntut di akhirat kelak sama gibah. Namun kalau dengan justru kita berterus terang minta maaf, berterus terang akan timbul mudarat lebih besar, mafsadat lebih besar. Dia mungkin bisa jadi membenci selama-lamanya kepada kita, akan putus hubungan kekerabatan misalnya, maka tidak usah. Cukup kita taubat kepada Allah dan balas dengan cara apa? Puji orang tadi, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Di majlis yang dulu kita menggibahnya, sebutkan kebaikannya, berbuat baik kepadanya, doakan kebaikan. Ya, cukup dengan itu tobatnya. Taib. Lalu keempat jemaah, wa an jismihi fima ablah. Yang empat itu apa? Jasadnya untuk apa dia ablah. Jasad itu kan semakin lama semakin berkurang. Mata kita yang berkurang penglihatan ketika tambahnya usia, untuk apa selama ini mata kita digunakan? Jemaah sekalian, mata itu untuk melihat hal yang halal, kan gitu. Allah ciptakan mata kita untuk itu. Ketika mata kita digunakan yang haram, berarti kita sudah menggunakan bukan pada tempatnya. Itu namanya kedzaliman. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Dolim. Makanya kenapa orang berbuat maksiat itu dianggap dolim kepada dirinya, karena dia telah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tangan harusnya untuk hal yang baik, memberi, ini untuk mencuri. Mata, lisan kita untuk berzikir, untuk berdakwah, untuk membaca Al-Quran, malah untuk ghibah, namimah, waliyadzubillah, berarti kita dolim. Maka dolim kepada diri sendiri itu seperti itu. Nah, Abu Darda mengatakan jemaah, la takunu, ini bagus dicatat, jadikan status. Status itu kayak gini, kawan. Status Afwan lagi lapar. Loh, status lapar ya, akhi. Ada yang kebalikannya, status selalu posting makanan. Haram ya, akhi. Ente di restoran enak makan, sementara orang yang lapar ya tuh enak yo. Enak. Apa namanya? Berbagai macam makanan diposting. Kalau yang jualan mungkin tidak apa-apa, ya, kawan. Ini tidak jualan apa? Ini lagi OTW di restorannya dipajang, naudzubillah min dzalik. Ya. Status itu kayak gini. Abu Darda mengatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Tidaklah orang alim sehingga dia
belajar. Tidak mungkin orang menjadi orang alim kecuali dengan belajar, dan tidak mungkin dia menjadi orang alim dengan ilmunya sehingga dia mengamalkan ilmu. Jadi orang yang dianggap berilmu bukan sekedar dengan orang yang banyak hafalannya jemaah. Orang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara mudaratnya orang yang tidak mengamalkan ilmu, ya, maksiat misalnya, Imam Syafi'i, bukti nyatanya jemaah, Imam Syafi'i itu orang yang hafalannya luar biasa, tapi ketika dia kesalahan, melihat, ya, dalam riwayat bitisnya perempuan, dan itu pun nggak sengaja katanya. Padahal nggak sengaja itu kan nggak dosa jemaah. Beda dengan yang memang jelalatan melihat. Namun kacau hafalan Imam Syafi'i langsung seketika. Imam Syafi'i langsung kacau, sehingga dia mengadukan kepada gurunya Waqi' bin Al-Jarrah. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbirni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata Syafi'i, aku mengadu kepada Imam Waqi', kepada Waqi' bin Al-Jarrah gurunya, tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan dosa. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pendosa. Maka nanti ilmu diharamkan. Jadi dampak buruk maksiat, ya kawan, sebagaimana pembahasan semalam, dampak buruk maksiat adalah diharamkannya ilmu. Yani penuntut ilmu akan menjadi rontok, rusak hafalannya dengan sebab maksiat yang dilakukan, tidak menjaga mata dan semisalnya. Maka orang yang alim tidak mengamalkan ilmu, nasihat-nasihatnya itu hambar jemaah. Malik bin Dinar yang dikutip oleh Imam Ibn Abi Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, disebutkan perkataan yang sangat agung dalam masalah ini. Innal alim, sesungguhnya orang alim, idalam ya'mal bi'ilmih, jika tidak mengamalkan ilmunya, zalat mau'izatuhu 'anil qulub, maka nasihat-nasihatnya itu akan hilang dari hati, tidak akan nyangkut. Yani ucapannya itu hambar, tidak akan mengena pada hati manusia. Kama tazilul qatratu anis safa, sebagaimana hilangnya tetesan air di batu yang licin, jadi tidak nempel. Demikian seorang alim yang tidak mengamalkan ilmu, nasihat-nasihatnya tidak akan membekas pada manusia. Demikian, jadi akan menimbulkan kekuatan jemaah kalau seorang alim mengamalkan ilmu. Antum ketika mengamalkan ilmu, berwibawa antum di hadapan anak dan istri antum minimal. Tapi coba kalau antum berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, anak istri pun tidak akan menghormatinya, apalagi manusia. Seorang dai yang tidak mengamalkan ilmu. Nah, maka ilmu diikuti dengan amal. Kalau tidak, hilang ilmu tersebut. Berikutnya ikhwan, di antara kesalahan dalam menuntut ilmu, al-i'timad 'ala al-kutubi duna al-ulama. Belajar ilmu hanya berpegang dengan buku tanpa melalui ustadz, tanpa melalui ulama. Ada belajar agama otodidak seperti itu, maka ini kesalahan dalam belajar, tidak berkah ilmunya jemaah. Lawang hadir di majelis ilmu itu minimal kita melihat akhlak, minimal adab-adab. Banyak sekali belum keberkahannya di majelis ilmu. Maka sering anda sampaikan, hadir di majelis ilmu itu walaupun ngantuk, walaupun sudah duduk di majelis ilmu niatnya belajar, namun bacaannya bismika Allahumma ahya wa amut, lalu dia tidur di pojokan masjid, tetap dapat keberkahan. Tidak sekedar membaca di buku-buku. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man tafaqah min butunil kutub doya'al ahkam. Siapa yang mempelajari ilmu agama hanya dari buku, maka akan lenyap hilang hukum-hukum, tidak akan dapat faedah, ya, tersesat waliyadzubillah. Demikian pula sebagian ulama salaf mengatakan, min a'dhamil baliyah, di antara musibah besar adalah tasyayyukh as-sahifah, berguru kepada buku yang menjadi gurunya. Ya, Imam Nawawi mengatakan,
dalam masalah ini? Ini para ulama mengatakan, kata Nawawi, qalu wala ta'khudul ilma mimman kana akhdhuhu lahu min butunil kutub min ghairi qira'atin 'ala syuyukh. Tidak diambil ilmu, tidak boleh mengambil ilmu yang diambil langsung dari buku, dari kitab, tanpa membaca di hadapan guru. Maka jemaah ya, para ulama kita mengajarkan, banyak loh yang hadir. Kita kadang-kadang sebelum mengenal ini aneh juga, kayak nggak ada manfaat. Kita hadir majelis syekh cuma baca saja, atau ada yang bacanya syekh ya, syekhnya duduk, ada yang baca dari tolibnya baca, syekhnya hanya diam saja baca terus. Lalu apa manfaat kita? Kadang-kadang hanya sepatah dua patah kata saja menjelaskan. Namun ternyata para jemaah, dengan kita duduk di majelis ilmu, dibacakan kitab, maka itu berarti kita telah belajar kitab tersebut kepada syekh, minimal mendapatkan keberkahan. Dan ternyata ketika ada faedah-faedah, kita tahu dari syekh, langsung dari guru. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi kadang-kadang antum misalnya menyaksikan syekh menyampaikan hanya 1-2 patah penjelasan, baca lagi. Namun itu kan dibaca, itu ilmu jemaah. Kita jadi mendengar, jadi tahu. Ya tentu antum yang ngerti bahasa Arab tentu kalau di majelisnya syekh tahu, oh ini hadisnya, oh ini hadisnya. Demikian. Ada yang perlu dijelaskan. Ya, jadi keberkahan hadir di majelis ilmu. Nah, lalu kata Imam Nawawi, "Faman lam ya'khudhu illa minal kutub." Siapa yang tidak mengambil ilmu kecuali hanya dari kitab-kitab saja, yaqa'u fit tashifi wa yaqsuru minhu al-ghalatu wat tahrif. Maka dia akan jatuh kepada kesalahan, dia akan jatuh kepada penyimpangan. Dan jelas, orang saya dalam ilmu dunia jemaah, tidak ada yang berani ya. Misalnya ada seorang yang buka praktek dokter, hasil dari otodidak dia, tentu kita tidak berani jemaah ya, berobat kepada dokter tersebut. Apalagi ini urusan akhirat, ini urusan yang akan menyebabkan kita ini masuk ke surga atau masuk ke neraka. Belajar kepada orang yang tidak dikenal dalam hal keilmuan. Nah, Imam Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanukhi disebutkan nih ya, dia mengutip perkataan para ulama, wala ta'khudul Quran min musahifi. Jangan belajar Quran kepada musahifi. Yani musahifi ini orang yang tidak belajar melalui ulama, tapi hanya belajar otodidak dari buku. Yang intinya belajar agama secara umum. Sebagian mengatakan, man kana syaikhuhu kitabahu. Siapa yang gurunya itu bukunya, kana khata'uhu aktsar min shawabihi. Maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Mungkin 1-2 benar, tapi salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Siapa yang gurunya banyak? Gurunya, kitabnya atau bukunya. Ya. Tapi jemaah, kadang-kadang mungkin sekarang alhamdulillah dimudahkan ya. Kita bisa baca buku, baca kitab, nanti ada yang isyal antum telepon. Antum tanya ustaz. Alhamdulillah. Cuman kalau dijawab sama ustadznya ya. Kadang-kadang telepon enggak dijawab, WA enggak dijawab. Ya memang hadir di majelis ilmu lebih afdal. Karena belajar kepada guru itu kedua, yang pertama kita hadir di majelisnya, yang kedua kita bertanya jemaah. Ya. Musyafahah, yakni langsung belajar di hadapan guru, atau bertanya. Itu metode belajar kita. Baik, yang keempat jemaah, akhdul ilmi 'anil asagir. Mengambil ilmu dari asagir. Nah, asagir ini kalau secara terjemahan biasa orang kecil, orang kerdil. Tapi maksudnya adalah ahli bid'ah. Banyak loh jemaah di antara pemuda yang semangat belajar namun tidak pilih-pilih guru. Nah, pilih-pilih guru ini perlu dirinci ya. Tidak secara mutlak nggak boleh, tidak secara mutlak boleh. Jadi kalau ditanya, boleh enggak kita pilih-pilih guru? Jawabannya, jangan boleh, jangan pula nggak boleh. Pilih-pilih guru itu loh. Jangan jawabannya boleh mutlak atau tidak boleh mutlak. Jangan, tapi dirinci. Dirincinya tanya, apa maksud antum pilih-pilih guru? Kalau guru yang dimaksud guru ahli sunnah dengan guru ahli bidah, ya wajib pilih-pilih. Paham ya? Wajib pilih-pilih. Pilih ahli sunnah saja. Tapi kalau guru itu ahli sunnah, jangan fanatik kepada satu guru. Kalau memang dia ahli sunnah.
Ada di antara ikhwah kita yang fanatik kepada ustaz, kepada guru. Di mana ustaz datang dia hadiri, di mana nggak datang nggak ngaji. Kalau ustaz lain nggak mau ngaji. Bukan ada istilah ustaz ibu kota. Kalau ustaz lokal nggak mau ngaji, ustaz ibu kota baru ngaji. Ini musibah jemaah. Justru kajian-kajian antum secara taksil kokoh kuat itu di ustaz-ustaz yang tiap hari antum ngaji. Seperti di Lumajang ini ngaji, Ustaz Habibullah tiap hari ngaji. Kalau yang datang dari luar kota tuh juga materi kadang-kadang tematik. Kayak anak nih ngaji tematik, ngaji dasarnya kepada ustaz yang ada di kampung antum. Itu yang kokoh. Ya. Ada orang yang senangnya tabligh akbar tok jemaah. Ya. Enggak tabligh akbar enggak ngaji, hariannya enggak pernah ngaji. Ngaji justru yang harian yang penting. Nah, jadi asagir yang dimaksud asagir yakni ahli bid'ah. Asagir itu. Para ulama mengatakan al-asagir hum ahlul bid'ah wal ahwa. Asagir yang dimaksud ahlul bid'ah, dan larangan dari Nabi ada hadis ini. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan belajar kepada asagir. Dan perlu tahu penjelasan para ulama apa asagir, karena itu bahasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah-istilah syariat itu harus kita pahami jemaah. Istilah bid'ah itu istilah syariat, bukan istilah biasa. Nabi yang mengatakan bid'ah. Bahkan sunnah pun Nabi yang mengatakan sunnah. Harus dipahami apa itu sunnah. Nabi yang mengatakan sunnah. Jadi sunnah itu istilah sunnah, istilah yang Nabi telah katakan dari sejak awal. Ketika ada dua orang sahabat jemaah ya, sedang safar. Dalam keadaan safar itu dia datang waktu sholat tidak ada air. Lalu mereka tayamum dan mereka sholat. Nah ketika selesai sholat dapat air. Sehingga dua sahabat ini berselisih, khilaf. Yang satu mengulang sholatnya karena dapat air, sementara kan tayamum ketika ada air batal tayamumnya. Dengan dalih itu sahabat itu apa? Sholat. Yang satunya sahabat tidak mau. Oh, tadi kan sudah sholat tayamum, terus sekarang ada air, sholat sendiri airnya datang sekarang. Tadi sudah selesai, berarti sudah sempurna. Enggak mengulang dia jemaah. Nah pulang ke Madinah dilaporkan kepada Rasul tentang kejadian ini. Maka Nabi mengatakan liman lam yu'idis salat. Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulang salat, apa kata Nabi? Asabta sunnah wa aza'atka salatuk. Kamu sudah sesuai sunnah. Nah, Nabi yang mengatakan sunnah, dan salatmu tadi sudah cukup. Ini Nabi kepada yang tidak mengulang salat. Lalu kepada yang mengulang salat apa kata Nabi yang mengulang salat tadi? Kata Nabi lakal ajru marratain. Kalau kamu dapat double pahalanya, dapat dua kamu. Yang tidak mengulang sesuai sunnah, yang mengulang double pahala. Mana yang paling banyak pahalanya mah? Yang mengulang atau yang tidak mengulang? Yang paling banyak pahala yang sesuai sunnah. Tidak bisa, tidak terbatas sudah. Itibanya kepada Nabi, karena sunnah ini maksud sesuai dengan petunjukku, maksudnya petunjuk Nabi maksudnya. Taib yang mengulang dapat dua, mengulang capek ya dapat dua. Apa yang dua itu? Yang pertama solat dia yang benar saat tayamum, dan yang kedua pahala yang kedua, yang satunya lagi pahala apa? Pahala kelirunya. Jadi kelirunya itu dapat pahala karena mereka para mujtahid, ahli ijtihad, para sahabat itu ya. Idza hakamal hakim fajtahada fa asab falahu al-ajr falahu ajran. Siapa yang berijtihad seorang hakim dan benar, maka pahala berapa? Dua. Fa in akhta, kalau keliru berapa pahalanya? Falahu ajrun, maka dapat satu pahala. Ya, taib jemaah. Asagir pun istilah Nabi yang menyebutkan, harus paham maknanya. Kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara ciri kiamat sudah dekat adalah diambilnya ilmu dari ahli bid'ah, yakni dari asagir. Jadi asagir itu memang maknanya kerdil, kecil ya. Bisa jadi maknanya muda. Nah, tapi yang dimaksud oleh para ulama al-asagir, yakni yang dimaksud adalah ahli bid'ah. Jadi bukan masalah usianya muda, bukan asagir di sini. Walaupun usianya masih muda, ambil ilmunya kalau dia ahli sunnah. Walaupun usianya tua, ya tinggalkan. Ya. Walaupun tua karena dia ahli bid'ah, jika dia ahli bid'ah. Taib. Makanya yang paling dikhawatirkan Nabi jemaah,
adalah munculnya tokoh-tokoh yang ditokohkan namun sesat, karena kesesatannya akan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Sebagaimana orang yang disebut ulama, orang yang disebut kiai, ustadz, ketika sesat ini bahayanya bukan sesat untuk dirinya saja, tapi menyesatkan orang lain. Maka perlunya di sini untuk hati-hati kita dalam mengambil ilmu. Innama akhafu ala ummati la immatal mudhillin. Sungguhnya yang khawatirkan menimpa umatku adalah para tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh agama termasuk yang menyesatkan, yakni sesat dan menyesatkan. Nah, taib, kenapa bermunculan as-saghir ini jamaah? Ya, bermunculan as-saghir ini yang pertama karena banyak ulama meninggal dunia, mautul ulama. Ya, jadi muncul akhirnya orang-orang yang enggak berilmu, ya, dianggap berilmu. Taib. Yang kedua, fusyul jahl bainan nas, banyaknya kebodohan di tengah manusia. Sehingga kan orang ketika ulama meninggal, hatta idza lam yubki aliman itakhadan nasu ru'usan juhala. Kalau ulama sudah pada meninggal, tinggallah manusia jahil, sehingga diambil apa? Fatwanya. Fasuilu fa'aftu bighairi ilm fadhallu wa adhallu, sehingga dimintai fatwa akhirnya sesat dan menyesatkan. Jadi dengan menyebarnya kejahilan. Yang ketiga, karena hubud dhuhuri wasyuhrah, karena cinta dengan ketenaran, suka dengan ketenaran, sehingga orang ingin muncul, tidak layak, tidak kapasitasnya, tapi ingin muncul. Apalagi diperburuk dengan yang keempat apa? Al-i'lam wal internet. Ya, munculnya internet, media-media, sehingga mudah seseorang sudah dicap sebagai ulama atau sebagai ustadz. Bisa ngomong tok saja sudah. Padahal wallahi kalau demikian kategorinya, maka wallahi tukang obat lebih layak jadi seorang ustaz. Ngomongnya lancar kan enak tukang obat. Ya. Taib. Yang kelima nih, sebab munculnya al-asagir juga apa? Jemaah, yang munculnya ustaz-ustaz karbitan itu karena apa? Karena juga saking semangatnya umat dalam belajar agama, namun salahnya tidak pilih-pilih, tidak selektif. Semangatnya para syabab menuntut ilmu, sehingga pengajian dimanapun dihadirinya jemaah. Ini nanti akan kita bahas pengajian nanti siang, ya, nanti jam berapa? Itu ada pembahasan itu insyaallah. Ya. Jadi semangatnya kaum muslimin, ya, mempelajari hukum-hukum agama, namun tidak selektif akhirnya karena saking semangatnya. Baik. Sudah Ustaz belum? Masih? Hah? Setengah 6? Baik, yalah. Yang kelima, ada mutadarruj fil ilmi. Ini kesalahan. Tidak bertahap dalam belajar agama jemaah. Ibarat bayi langsung renang di laut, kelelep jemaah. Enggak berkah loh antum belajar ilmu, ndak tersusun. Maka antum jangan remehkan kalau ada ustaz ngajar usul salatah. Alah, gituan usul salatah toh. Memang tahapannya itu. Usul salatah, naik ke kita qawaidul arba'ah, naik kitabut tauhid. Sudah itu kasyfus syubhat. Bertahap. Hadis pun demikian. Arba'in Nawawi. Alah, Arba'in Nawawi apa arba'in toh. Harus langsung aja. Fathul Bari. Kelelep cuma. Belajar ndak berkah begitu. Harus tadarruj. Dalam kitab tafsir pun apa dulu, kan begitu. Kitab hadis. Makanya antum jangan suka ngatur ustad dalam hal masalah materi. Ustaz, materinya ini ya. Loh, kok antum ngatur ustad? Ustad yang tahu ngasih materi apa yang pas. Paling ustad itu nanya, ini latar belakangnya apa, baru ustad akan sesuaikan materinya. Gitu. Bukan ustad Anda mau ngaji Fathul Bari. Loh, apa Fathul Bari? Fathul Bari itu apa? Wis pokoknya kata Fathul Bari wis. Bahasa Arab pun mana dulu yang awal, ya demikian. Tadarruj. Taib. Tadarruj pada dua hal dalam belajar. Bertahap tadarruj. Ya. Tadarruj itu dalam dua hal. Yang pertama, tadarruj bainal funun. Tadarruj di dalam ilmu-ilmu disiplin ilmu. Seperti yang didahulukan itu apa dulu? Jangan fikih dulu kalau akidah belum benar. Akidah dulu, tanamkan, belajar akidah dulu. Nanti juga akan terbahas. Jadi sebenarnya kajian ini dilanjutkan nanti siang. Apa nanti yang ini? Ya. Pelajari dulu pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah.
baru pelajari pokok-pokok rukun iman yang 6. Tauhid dulu maksudnya. Demikian pula nanti setelah itu baru kitab urusan ibadah kita, fikih. Dan fikih pun yang mana yang harus kita dahulukan. Yang kedua, tadarus di dalam satu disiplin ilmu. Kalau hadis itu tadarusnya di mana dulu? Yang dasarnya apa dalam hadis? Ya. Jadi tadarus itu dua ya. Pertama, tadarus di dalam mana yang harus prioritaskan dalam ilmu. Yang kedua, tadarus dalam mana dalam sebuah ilmu itu yang harus kita dahulukan. Dalam hadis apa yang harus kita dahulukan? Ya, misalnya kalau hadis-hadis hukum misalnya, kita ingin mempelajari hadis hukum. Tadarusnya di mana? Pelajari dulu kitab Umdatul Ahkam, baru naik Bulughul Maram, baru naik lagi begitu. Jangan belum baca Umdatul Ahkam sudah naik Bulughul Maram misalnya. Apalagi naik lagi kitab misalnya Al-Muntaqal Akhbar, lebih ruwet lagi karena itu ada kontradiksi. Di Bulughul Maram banyak hadis dhaif, banyak juga kontradiksi. Sehingga harus orang yang sudah ngerti tentang ikhtilaf al-hadis, sudah ngerti tentang masalah hadis dhaif tidak dhaifnya, hukum-hukum hadis. Nah, di Umdatul Ahkam enggak ada hadis dhaif. Semua hadis sahih. Maka bagi pemula Umdatul Ahkam. Kalau hadis-hadis hukum, kemudian dalam matan-matan akidah mana yang harus kita dahulukan. Demikian tadarruj. Taib. Terakhir, al-ghurur wal ujub wal kibr. Ujub, sombong dengan belajar agama, merasa sudah belajar. Jemaah sekalian, wallahi kalau kita semakin dalam belajar, justru harusnya semakin tawadhu. Karena orang semakin belajar itu akan semakin tahu kebodohan dia. Kalau ada penuntut ilmu jemaah baru belajar kok sudah kibir, oh berarti gagal itu. Ketika orang belajar, tek belajar di pintu pertama, memang biasanya sudah kayak orang baru belajar silat jemaah. Langsung saja orang inginnya berkelahi saja, baru belajar. Tapi sudah masuk ke pintu kedua, baru dia, oh aku kok bodoh sekali, ternyata banyak sekali ilmu ini. Apalagi sudah masuk ke pintu ketiga, baru dia tawadhu. Maka orang yang suka debat-debat itu orang yang baru belajar itu. Kalau sudah masuk tuh tidak berani debat karena ini bahaya. Orang yang baru ngerti apalagi langsung dakwah bid'ah, syirik, itu akan musibah di masyarakat. Syirik, bid'ah, padahal dia tidak memberikan solusi. Ya, membid'ahkan, mensyirikkan dan memberikan solusi. Baik, ini jamaah sekalian. Dan apa namanya? Banyak ayat-ayat tentang masalah kibir, masalah sombong ya. Nah, dan juga mungkin paling akhir sekali ya, di antara kesalahan penuntut ilmu adalah al-ajalah fi tahsilil ilm. Ingin segera keburu-buru ingin menjadi seorang yang alim. Ini keliru jemaah. Para ulama tuh ya Allah puluhan tahun kadang jemaah. Para ulama loh yang menuntut ilmunya sampai puluhan tahun, lalu kita ingin belajar langsung ingin direguk dalam 1 jam, dalam 1 pekan ya nih. Makanya belajar agama itu tidak ada batasan, sampai mati kita belajar agama. Karena memang harus, tidak boleh segera ingin cepat, makanya ingin setahun, ingin menjadi seorang alim setahun 2 tahun, tidak. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana belajar agama? Tulul zaman, waktunya itu lama, tidak ada batasan. Nah, maka disebutkan oleh para salaf, ya, bahkan orang yang sudah menghabiskan waktunya saja untuk ilmu, misalnya ya, habis waktu untuk ilmu, dia tidak akan mencapai semua ilmu, paling separuhnya pun sudah bagus. Nah, maka kata Imam Syafi'i, kasidah yang bagus disebutkan, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Akhi, tidak mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsilah bibayanin. Aku akan sebutkan di antara rinciannya. 1, dzaka. Ilmu didapatkan dengan dzaka, kecerdasan. Wal hirs, semangat. Hirsun. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Wabulghotun, bekal, modal. Harus belajar agama dengan modal jemaah. Bekal. Basubatu ustadi, harus belajar di hadapan guru, menyertai ustad. Di hadapan guru, bukan belajar sendiri. Watuluz zamanin, dan lama waktunya. Lama waktunya. Taib. Jadi sabar dalam menuntut ilmu. Para sahabat dulu jemaah berjalan berbulan-bulan loh hanya untuk sekedar 1 hadis saja. Ya. Sa'id al-Musayyib mengatakan, kuntu la usafiru masiratal layali wal ayyam fil haditsil wahid. Dulu aku berjalan berhari-hari hanya sekedar untuk 1 hadis. Imam Ahmad mengatakan,
tara rajul an yarhal li talabil ilm, kata Imam Ahmad ditanya, bagaimana orang yang berjalan dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, na'am, rahala ashabur Rasulillah wa man ba'dahum. Demikian para sahabat Rasul, berjalan mereka dalam menuntut ilmu. Yani letih, lelah dalam belajar berjamaah. Ya, taib, dan banyak ya tentang anjuran bersabar di dalam belajar, karena ilmu la tunalul ilmi bi rahatil jasad. Ilmu tidak didapatkan dengan santai, tidak. Dengan seperti sekarang antum hadir di majlis lumayan, minimal ngantuk-ngantuk harus dijaga, ya. Belajar langsung mendatangi masjid, demikian kita usaha dalam belajar. Wallahu alam berjamaah yang bisa disampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan, masih ada kaitan tentang masalah ilmu nanti di pembahasan pagi ini insyaallah. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.